Baik, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Mairika Suraola, NIM 200303052, kelas B semester 3. Jadi pagi ini saya akan mereview materi permingguan kita mengenai komunikasi budaya dan perubahan di Asia. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang perubahan sosial dan strategi komunikasi. Yang pertama, konsep dan pendekatan perubahan sosial. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan di semua tingkat kompleksitas internalnya. Dalam kajian sosiologi, kita lihat perubahan sebagai sesuatu yang dinamis dan tidak linear, ya kan? Dengan kata lain, perubahan tidak terjadi secara linear. Perubahan sosial secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosial untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bermartabat. Pada tingkat makro, terjadi perubahan ekonomi, politik, sedangkan di tingkat meso, terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi, dan di tingkat mikro, terjadi perubahan interaksi dan perilaku individu. Masyarakat bukan sebuah kekuatan fisik atau disebut entity, tetapi masyarakat tidak boleh dibayangkan sebagai keadaan yang tetap, tetapi sebagai sebuah proses, bukan objek semu dan kaku, tetapi sebagai aliran peristiwa terus-menerus tiada henti. Diakui bahwa masyarakat atau digabungkan atau disatukan seperti kelompok, komunitas, organisasi, dan bangsa hanya dapat dikatakan ada sejauh dan selama terjadi sesuatu di dalamnya, seperti adanya tindakan perubahan dan proses tertentu yang senantiasa bekerja. Sedangkan ini seorang ahli bernama Friendly mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan pola perilaku, hubungan sosial, lembaga dan struktur sosial dalam hal tertentu dan waktu tertentu. Perubahan sosial dialami oleh setiap masyarakat yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan perubahan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perubahan sosial dapat meliputi semua segi kehidupan masyarakat, yaitu perubahan dalam cara berpikir dan interaksi sesama warga menjadi semakin rasional. Perubahan dalam sikap dan orientasi kehidupan ekonomi menjadi semakin komersial. Perubahan tata cara kerja sehari-hari yang makin ditandai dengan pembagian kerja pada spesialis kegiatan yang makin tajam. Perubahan dalam kelembagaan dan kepemimpinan masyarakat yang makin demokratis. Perubahan dalam tata cara dan alat-alat kegiatan yang semakin modern dan efisien, dan lain-lainnya. Dari beberapa pendapat ahli ilmu sosial yang dikutip, dapat disinkronkan pada mereka tentang perubahan sosial, yaitu suatu proses perubahan, modifikasi, atau penyesuaian yang terjadi dalam pola hidup masyarakat, yang mencakupi nilai-nilai budaya, pola perilaku, kelompok masyarakat, hubungan sosial ekonomi, serta kelembagaan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan material maupun non-material. Berikut, ruang lingkup perubahan sosial sangatlah bersifat general dan cakupan bidang yang amat luas, meliputi berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan lainnya. Manusia dan masyarakat selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Ada perubahan yang menarik, ada perubahan yang tidak baik dilihat oleh masyarakat. Ada perubahan-perubahan yang terbatas maupun yang luas, ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali, ada pula yang datang cepat sekali. Perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku masyarakat, kekuatan dan kewenangan, interaksi sosial, dan lain-lain. Perubahan-perubahan yang terjadi masyarakat dewasa ini merupakan gejala normal dalam tempo cepat. Pengaruh terbiasa menjalar di bagian-bagian dunia yang melalui komunitas modern. Dengan cepat pula masyarakat lain yang berada jauh dari tempat tersebut dapat mengetahui sejumlah penemuan baru di bidang teknologi. Begitupun penerapan perubahan sosial memang telah ada sejak zaman dulu.
Yang berikut, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Ruang lingkup perubahan kebudayaan lebih luas. Ada unsur-unsur kebudayaan yang dapat memisahkan dari masyarakat, tetapi perubahan-perubahan dalam kebudayaan tidak perlu mempengaruhi sistem sosial. Sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari, tidak mudah untuk menentukan letak garis pemisah antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Karena tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaiknya tidak mungkin ada kebudayaan yang tidak terjelma dalam suatu masyarakat. Adapun ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat. Yang berikut, perubahan yang terjadi pada lembaga masyarakat tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Karena lembaga-lembaga sosial tadi sifatnya independen, maka sulit sekali untuk mengisolasi perubahan pada lembaga-lembaga sosial tertentu saja. Yang berikut, perubahan-perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan atau spiritual saja karena kedua bidang tersebut mempunyai kaitan timbal balik yang sangat berkait. Yang berikut, perubahan-perubahan sosial yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi yang bersifat sementara karena berada dalam proses penyesuaian diri. Oke. Perubahan sosial dapat diketahui bahwa terjadi dalam masyarakat yang telah membandingkan keadaan pada dua atau lebih rentang waktu yang berbeda. Perubahan sosial dapat diketahui bahwa telah terjadi dalam masyarakat dengan membandingkan keadaan pada dua atau lebih rentang waktu yang berbeda. Misalnya struktur masyarakat Indonesia pada masa sekarang ini setelah merdeka, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan seterusnya. Yang harus dipahami adalah bahwa suatu hal baru yang sekarang ini bersifat radikal, mungkin secara beberapa tahun mendatang akan menjadi kontroversial, dan beberapa tahun lagi akan menjadi tradisional. Indikasi bahwa dalam masyarakat dipastikan terjadi perubahan meskipun lambat. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang henti berkembang. Setiap masyarakat Yang pertama, tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang. Setiap masyarakat pasti berubah. Hanya ada yang cepat dan yang lainnya lambat. Yang berikut, perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti perubahan pada lembaga lain. Misalnya, kita lihat yang ketiga, perubahan sosial yang cepat akan mengakibatkan disorganisasi sosial. Yang keempat, disorganisasi sosial akan diikuti oleh reorganisasi melalui berbagai adaptasi dan akomodasi. 5. Perubahan tidak dapat dibatasi hanya pada bidang kebendaan atau spiritual saja. Keduanya akan kait-mengait. Yang berikut, kita masuk pada perubahan kecil atau perubahan besar. Perubahan-perubahan kecil terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat, seperti perubahan mode pakaian. Sementara perubahan-perubahan besar, industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris atau bisa disebut hubungan kerja, sistem milik tanah, hubungan kekeluargaan, stratifikasi masyarakat, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Dan perubahan tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan, perubahan yang dikehendaki atau perubahan yang direncanakan. Kita masuk pada faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan yang terjadi disebabkan sumber dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti perubahan Yang berikut kita masuk faktor penyebab perubahan sosial. Perubahan yang terjadi disebabkan sumber dalam diri masyarakat itu sendiri, seperti perubahan aspek demografi
atau bertambah dan berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru seperti teknologi baru, atau terjadinya pertentangan atau konflik dalam masyarakat, adanya revolusi atau pemberontak dalam masyarakat, terjadinya gerakan sosial atau pemberontakan. Penemuan-penemuan baru meliputi penemuan ide, alat, atau hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Faktor-faktor yang mendorong aktivitas penemuan baru dalam masyarakat antara lain: yang pertama, kesadaran akan kekurangan unsur dan kebudayaan. Yang kedua, terdapat ahli-ahli yang mampu menjawab kekurangan unsur. Yang ketiga, mendorong berupa reward atau penghargaan terhadap aktivitas penemuan baru. Kan sekarang lagi marak-maraknya di sosial media. Kalau apa-apa ditemukan pasti diviralkan di TV-TV begitu kan. Yang berikut, perubahan sosial atau mobilitas sosial. Yang berikut, kita masuk pada perubahan sosial atau mobilitas sosial. Perubahan bergerak pada faktor yang diubah. Akan tetapi setelah meningkatkan faktor itu, mungkin perubahan bergerak kepada suatu bentuk yang sama sekali baru, atau mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Menurut Horton dan Han, mobilitas sosial dapat diartikan sebagai suatu gerakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Mobilitas sosial juga dapat berupa peningkatan atau penurunan dalam segi status sosial. Gerak sosial dalam bentuk mobilitas sosial dibagi menjadi dua jenis, yaitu mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau objek sosial dari kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Dan mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial yang satu ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Dalam mobilitas horizontal, tidak terjadi perubahan dalam derajat status seseorang atau objek lainnya. Yang pertama, perubahan tempat tinggal. Untuk meningkatkan status sosial, seseorang dapat berpindah tempat tinggal dari tempat tinggal yang lama ke tempat tinggal yang baru, atau dengan cara merekonstruksi tempat tinggal yang lama menjadi lebih megah, indah, dan mewah. Secara otomatis, seorang yang memiliki tempat tinggal mewah akan disebut sebagai orang kaya oleh masyarakat. Hal itu menunjukkan terjadi gerakan sosial ke atas. Perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Untuk mendapat status sosial yang tinggi, orang berusaha menaikkan status sosialnya dan mempraktekannya bentuk-bentuk tingkah laku kelas yang lebih tinggi. Yang diaspirasikan sebagai kelasnya bukan hanya tingkah laku, tetapi juga pakaian, ucapan, minat, dan sebagainya. Dan merasa dituntut untuk mengaitkan diri dengan kelas yang diinginkan. Contohnya, agar penampilan meyakinkan dan dianggap sebagai seorang yang golongan lapisan kelas atas. Ia selalu mengenakan pakaian yang bagus-bagus. Jika bertemu dengan kelompoknya, dia berbicara dengan menyelinapkan istilah-istilah asing. Yang berikutnya, perubahan nama. Dalam suatu masyarakat, sebuah nama didefinisikan pada posisi sosial tertentu. Gerak ke atas dapat dilaksanakan dengan mengubah nama yang menunjukkan posisi sosial yang lebih tinggi. Contohnya, di kalangan masyarakat Lamaholot, diberi nama belakang dengan nama marga atau nama nenek moyang. Setelah dia kuliah di luar, dia merubah namanya seperti nama panggilan. Di kampung nama panggilannya Yosep,
dia ke kota ganti namanya Narti.